pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Halo. Apa kabar Kak Meda? Kabar baik Kak Juli. Kak Juli apa kabar? Baik juga dan juga sehat. Wah, senang sekali ya. Tuh, kira-kira adik-adik gimana kabarnya ya? Semoga juga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya Kak. Betul, baik dan sehat. Tapi mungkin ada juga sih adik-adik kita mungkin yang saat ini sedang bosan ataupun sedang sedih. Kenapa ya mereka bosan dan sedih Kak? Rumah terus Kak. Iya, udah berapa lama ya? Terus. 7 bulan ya? Wah, 7 bulan lama juga ya? Sudah Udah hampir 1 juga. tahun ya? Benar. Oke, tapi gimana caranya Kak supaya kita, adik-adik kita yang merasa bosan ataupun merasa sedih, gimana caranya supaya tidak sedih dan bosan? Gimana ya? Ya Bersyukur pasti kepada adik-adik, Tuhan. betul, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sebenarnya bisa memilih, mau terus-menerus sedih, mau terus-menerus bosan, mau terus-menerus mengeluh, atau mau memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita Kak. Bersukacita, betul. Kira-kira apakah menurut adik-adik nih, apakah setiap hari itu ada hal yang bisa disyukuri kepada Tuhan? Kalau Kak Meda? Ada Kak? Ada, setiap hari ada ya? Ada setiap hari. Oke, untuk hari ini deh, coba adik-adik pikirkan ya. Oke, Kak Meda? Hari ini yang aku syukuri, aku bisa bangun dan menikmati nafas kehidupan Kak. Wah betul, itu yang sangat sederhana sekali ya. Benar. Yang kadang-kadang kita suka lupa. Bangun pagi, aku mandi, terus tadi sempat sarapan juga, dan sekarang udah siap deh di depan di depan smartphone untuk ikut kebaktian online. Iya, betul. Kalau misalkan Kak Juli, yang Kak Juli syukuri adalah masih bisa menghirup udara yang segar meskipun berada di rumah, kemudian masih diberikan tubuh yang sehat, masih bisa beraktivitas seperti biasa, ya. Lalu masih bisa memasak di rumah. Wow, enak ya? Wah, amin. Masih bisa beraktivitas seperti biasanya meskipun bekerjanya di rumah. Nah, adik-adik sudah memikirkan apa yang bisa adik-adik syukuri? Pasti sudah Kak. Betul. Adik-adik, contohnya nih yang bisa disyukuri, masih bisa sekolah meskipun secara online. Lalu masih bisa makan setiap hari. Benar. Masih bisa bermain meskipun di rumah ya. Benar Kak. Betul, itu adalah hal-hal yang kita bisa syukuri. Lalu bisa syukuri juga kita masih punya orang tua. Benar. Ya. Yang terus tentunya, mengasihi kita. Oh iya. Dan tentunya kita masih sehat loh Kak sampai hari ini. Betul. Tuhan masih terus mengasihi kita. Yuk, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua mau menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Kita mau berkata kepada Tuhan kita dan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa
mari sama-sama kita berdoa. Adik-adik mengikuti kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga minta ampun ketika kami suka mengeluh, suka marah-marah. Kami mau memilih Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, baik senang maupun sedih, dan juga ketika merasa bosan. Saat ini kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memuji Tuhan dengan bersukacita, dan juga dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang Kak Juli pengen tanya nih, kira-kira siapa sih yang menciptakan Kakak Juli? Siapa sih yang menciptakan Kakak Medah? Siapa sih yang menciptakan adik-adik semua? Tuhan, Kak. Iya, betul, Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira kenapa ya Tuhan menciptakan manusia? Agar manusia memuliakan Tuhan. Maksudnya apa tuh Kak, memuliakan Tuhan? Oke, memuliakan Tuhan itu bisa dengan menyenangkan hati Tuhan, Kak. Oh, maksudnya membuat hati Tuhan senang. Iya, benar. Tidak membuat Tuhan sedih. Benar. Betul sekali ya. Tuhan meminta kita untuk memuliakan Tuhan ya, melalui kehidupan kita. Dan juga termasuk dengan orang tua. Kita mau menyenangkan orang tua. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Yuk adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. Nah adik-adik, nanti akan ada kata M-U-L-I-A, mulia tapi di spell satu persatu hurufnya, M-U-L-I-A. Nah adik-adik, nanti setiap kata huruf itu kita pakai jari tangan ya. Kita pakai kata M seperti ini, lalu U pakai kedua tangan bikin huruf U, lalu L, I kayak angka 1, kemudian A. Bisa adik-adik? Bisa dong, Kak. Bisa ya. Ya. Tuh. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Allah menciptakan dunia.
kita mau siapkan telinga kita dan juga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Deborah. Halo adik-adik, Kak Deborah senang kamu tetap setia mengikuti sekolah minggu online. Dari rumah Kak Deborah menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Deborah. Aduh, kamu bikin kaget aja. Kenalkan dirimu. Tuh, ada teman-teman lagi nonton. Halo teman-teman. Ayo. Halo teman-teman. Kenalkan, namaku Kublak Kublik. Iya, ini namanya Kublak Kublik adik-adik. Kublak Kublik akan ikut sekolah minggu hari ini. Ya kan Kublak Kublik? Ya Kak Deborah, aku mau dengarkan cerita firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa. Kublak Kublik juga berdoa. Iya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami duduk dengan sikap yang baik. Tolonglah supaya kami dapat melakukan firman yang Tuhan ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Amin. Ya. Amin, amin. Ya. Kublak Kublik. Ya. Kak Deborah mau curhat nih. Curhat apa? Kak Deborah tuh ya, adik-adik, tanam bibit cabe. Pohon cabenya sudah bertumbuh. Tapi beberapa hari yang lalu Kak Deborah lihat. Tuh lihat adik-adik. Ada jamur di antara pohon cabai yang Kak Deborah tanam. Kublak Kublik, ya. Kalau Kak Deborah cabut jamurnya, pohon cabai Kak Deborah rusak. Gimana ya? Kamu ada saran nggak? Gimana ya? Aku sukanya sama pisang, bukan pohon cabai. Aduh iya, Kak Deborah tahu kamu sukanya pisang, tapi kamu ada ide nggak? Tapi Kak Deborah ingat nih, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang menabur dan juga ladangnya diganggu oleh tanaman lain. Apa ya yang dilakukan orang itu? Kamu mau denger gak ceritanya? Mau Kak Deborah. Oke, kita dengerin firman ya adik-adik ya. Kak Deborah, sebentar dulu. Aku mau minum, boleh gak? Aku sebentar ya minum dulu. Oke, minum ya. Tapi balik lagi ke sini ya. Balik mau dengerin cerita ya. Oke Kak Deborah. Oke adik-adik, kita akan siap mendengarkan cerita. Adik-adik, mana nih si Kublak Kublik? Katanya mau cuma minum, gak balik-balik. Kita kan mau dengerin firman Tuhan. Aduh,
kublak-kublik ini nih, aduh. Macam aja deh. Ya udah, nanti Kak Deborah akan ceritakan dia firman Tuhan, ya, biar dia juga jadi seperti adik-adik anak sekolah minggu yang taat, setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai aja ya firmannya. Cerita kita hari ini dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan sorga. Pelajaran dari Tuhan Yesus ini disampaikan dengan sebuah cerita perumpamaan. Kak Deborah pernah jelasin ya, cerita perumpamaan itu cerita yang ada arti lainnya. Begini cerita perumpamaannya adik-adik. Ada seorang pemilik ladang. Dia memiliki benih-benih yang baik dari tanaman gandum. Dia lalu menabur benih gandumnya di ladangnya. Ayo adik-adik, kita ikutin ya. Si pemilik ladang menaburkan gandum. Bagaimana menabur gandum? Tangannya digoyang ke kiri, diayun ke kanan, diayun ke kiri, diayun ke kanan. Seolah-olah tangan kita ada bibit nih ya, ada benih-benih. Ayo, kita tabur benih-benih yang baik. Tabur benih-benih baik, tabur benih-benih baik, tabur benih-benih baik, tabur benih-benih baik. Ya adik-adik, pemilik ladang menabur benih-benih baik dari tanaman gandum. Tetapi adik-adik, pada malam harinya ada orang jahat yang tidak suka ladang itu hanya ada benih-benih yang baik. Orang jahat itu lalu menaburkan benih-benih yang bisa merusak benih-benih pohon gandum si pemilik ladang. Orang jahat itu menabur benih-benih pohon lalang. Adik-adik, pohon lalang itu seperti tanaman rumput tapi batangnya tinggi. Orang jahat itu pada malam hari pun menabur benih-benih jahat dari tanaman lalang. Pada pagi hari, si pemilik ladang melihat ladangnya. Dia melihat dan memperhatikan bahwa tanaman gandumnya mulai bertumbuh. Dan dia kaget karena ada tanaman-tanaman lain yang ikut tumbuh di antara tanaman-tanaman gandumnya. Hamba-hamba pemilik ladang itu juga melihat, "Tuan, ada tanaman lain tumbuh selain tanaman gandum yang Tuan tabur. Itu adalah tanaman lalang, Tuan. Apa yang harus kita lakukan?" Pemilik ladang lalu menyuruh hamba-hambanya. Dia memperhatikan bila lalang-lalang itu dicabut, nanti akan merusak tanaman gandum karena akar-akar lalang dan akar-akar gandum saling berdekatan. Maka pemilik ladang memerintahkan kepada hamba-hambanya, "Hamba-hambaku, biarlah tanaman lalang-lalang itu tumbuh di ladangku di dekat tanaman-tanaman gandum milikku. Karena bila kita mencabut tanaman lalang, nanti tanaman gandum akan ikut rusak. Biar kita merawat tanaman-tanaman gandum kita supaya tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah gandum yang baik." Adik-adik, pemilik ladang dan hamba-hambanya terus merawat tanaman-tanaman gandum walaupun tanaman-tanaman lalang ikut tumbuh di sekitar tanaman gandum. Ketika panen tiba,
tanaman-tanaman gandum berhasil mengeluarkan biji-biji gandum yang bagus sekali. Tuan pemilik ladang dan hamba-hambanya memanen hasil ladang itu. Tanaman-tanaman gandum dicabut dan dipisahkan di tempat yang baik. Ditaruh supaya gandum-gandum tidak berantakan, tidak rusak. Ditaruh dengan baik. Sementara tanaman lalang yang sudah dicabut tadi ditaruh untuk dihancurkan. Karena tanaman lalang tidak menghasilkan apapun. Pemilik ladang dan hamba-hambanya bersukacita karena saat panen tanaman-tanaman gandum mereka membuahkan hasil yang baik. Mereka sudah berjerih payah untuk merawat gandum itu, dan gandum-gandum itu pun menghasilkan buah-buah gandum yang sangat membuat sukacita pemilik ladang. Demikian adik-adik cerita perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Sekarang apa arti perumpamaan itu? Kak Deborah jelasin ya. Pemilik ladang itu adalah Tuhan Allah. Benih-benih gandum dan pohon-pohon gandum yang tumbuh subur itu adalah kita, ciptaan Allah, anak-anak Allah yang terus mau setia, mau dekat, mau mendengarkan firman dan ajaran dari Tuhan Allah. Benih-benih lalang adalah kuasa-kuasa jahat dari orang jahat yang tadi menabur benih lalang. Orang yang menabur benih lalang itu adalah iblis adik-adik, yang tidak suka kalau di dunia ini ada kuasa-kuasa kebaikan dari Tuhan Allah. Nah, tadi pemilik ladang menjaga supaya tanaman gandumnya tidak rusak, walaupun di sekitar tanaman gandum ada lalang. Seperti itulah Tuhan Allah mau menjaga kita, pohon-pohon gandum yang diciptakan, yang dirawat dan dipelihara oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah ingin kita semua bertumbuh subur dan menghasilkan buah-buah, yaitu kebaikan, cinta kasih, kejujuran, saling mengampuni, dan saling menghormati. Adik-adik, kita sebagai tanaman gandum sudah dipelihara dan dirawat. Jadi, kita harus bertekad untuk menjadi tanaman-tanaman gandum yang membawa sukacita ketika panen, ketika Tuhan Allah nanti datang dan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Apa yang kita harus lakukan ketika kita ada di dunia ini, ketika ada di bumi ini? Kita harus menunjukkan ciri-ciri sebagai anak-anak Allah. Selalu berbagi cinta dan kasih, berbagi keceriaan, rajin menolong semua orang yang ada di sekitar kita yang butuh pertolongan, menghormati dan menaati semua perintah papa mama, bapak dan ibu guru, adik-adik yang kecil, menyayangi kakak-kakak yang lebih besar, kakak-kakak yang lebih besar, menjaga dan menolong adik-adiknya yang kecil. Itulah anak-anak Tuhan yang seperti pohon gandum yang berbunga dan menghasilkan gandum-gandum
yang membawa sukacita kepada pemilik ladang, yaitu Tuhan Allah. Begitu cerita kita hari ini. Adik-adik, aduh, adik-adik, nih, lihat nih yang balik. Ambil air minum, lamanya minta ampun. Kamu dari mana aja? Minum, ambil airnya di mana? Lama banget. Sebenarnya aku tadi main. Aduh, sudah tidak ikut sekolah minggu, tidak mendengarkan firman Tuhan, lalu berbohong. Kublak-kublik. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi pohon gandum yang berbuah. Maksudnya kita nih pohon gandum nih, dipelihara, dirawat sama Tuhan supaya menghasilkan anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, tidak bohong, suka mendengarkan firman Tuhan, suka menolong orang lain. Kak Deborah. Iya, jangan jadi seperti pohon lalang yang membuat kerusakan, mau mengganggu orang lain, tidak taat dan tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Ayang Kak Deborah, aku mau berubah jadi pohon gandum. Teman-teman, aku mau berubah jadi pohon gandum. Aku mau jadi pohon gandum. Aku kan monyet ya? Iya, tapi maksudnya berbuat seperti pohon gandum yang tumbuh melakukan firman Tuhan. Ya, jadi monyet yang melakukan firman Tuhan, menyayangi monyet-monyet lain. Oke? Tidak mengganggu monyet-monyet lain. Oke? Oke, Kak Deborah. Oke, aku mau jadi monyet yang baik. Pinter. Ayo, kublak-kublik. Kita mau belajar ayat hafalan. Dengerin ya Kak Deborah ya. Iya, aku sekarang dengerin. Adik-adik, ayat hafalan Mazmur 119 ayat 16. Mazmur 119 ayat 16. Apa? Mazmur 119. Ya, Ayat 16. pinter. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kak Deborah ulangi ya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kublak-kublik bisa ulangin nggak? Bisa. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Pinter. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati, menjaga, dan memelihara adik-adik bersama dengan semua anggota keluarga. Sampai bertemu. Dadah. Saat ini kita mau memberikan uang persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan uang persembahannya dan juga siapkan celengan yang adik-adik sudah buat atau wadah yang bisa dipakai atau bisa juga menggunakan amplop. Kemudian kalau ternyata celengan adik-adik sudah penuh, wadahnya sudah penuh, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk ditransfer ke gereja. Mari adik-adik kita menyanyikan satu lagu. Kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati sepanjang
Bapa kami bersyukur untuk berkat Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu berlimpah di dalam hidup kami. Saat ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yaitu tentang lalang dan juga gandum. Oke, ya Kak. Nah, adik-adik jadi mau memilih yang mana? Mau memilih jadi lalang atau menjadi gandum? Kalau Kak Meda sih pengen jadi gandum, Kak. Jadi gandum ya? Kenapa mau jadi gandum? Karena agar dapat dinikmati oleh banyak orang. Betul juga ya. Kalau misalkan jadi lalang kan akhirnya gak dinikmati banyak orang, malah rusak ya. Benar, gak bisa jadi apa-apa. Betul. Ketika dinikmati banyak orang, pada akhirnya menjadi berkat ya bagi sekitarnya dan juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mau bersama-sama bilang, Tuhan, aku mau menjadi seperti gandum, di mana bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar dan juga menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Mari adik-adik kita tutup kebaktian kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau memilih untuk menjadi gandum, melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan, tolong berkati keluarga kami dan juga berikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima
sekolah minggu sudah usai, tapi ada yang mau diingatkan ya Kak Meda ya. Apa tuh ya Kak? Apa ya? Yang pasti ada 3 M. M. Apa itu? 3M. Apa ya? M yang pertama Adalah masker. Menggunakan masker. Lalu M yang kedua apa Kak? mencuci tangan secara teratur, harus Betul, sering-sering ya. Sering, betul. Tapi bukan main air ya. Benar. Mencuci tangan dengan sabun. Sabun di air yang mengalir. Betul. Kemudian M yang ketiga Kak, Menjaga jarak. Betul, menjaga jarak ya Kak. Ya, Oke. Lalu kita diminta untuk mengikuti protokol kesehatan ya Kak. benar. Dimanapun kita berada ya Kak. Betul. Secara khusus kalau misalnya keluar rumah, benar-benar harus ketat protokolnya diikuti. Betul, harus pakai masker. Jangan maskernya bisa diturunkan ke bawah, ya. Harus benar-benar dipakai. Betul, ya. Oke, sampai ketemu lagi ya adik-adik. Tetap sehat ya adik-adik, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah Selamat pagi. Kita harus taat kepada mama, papa, dan ibu guru. Doa setiap hari, bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagia